senang bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching dari Pak Rizal. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana kira-kira saya dapat membantu Pak Rizal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dadang karena mau membantu dan mendukung saya. Saya ingin Pak Dadang membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Pak Rizal dalam hal itu. Kira-kira bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kali ini, Pak? Saya berharap Pak Dadang dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Pak Rizal? Sejauh mana kira-kira tingkat kemampuan Pak Rizal dalam hari ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham, Pak. Apa harapan Pak Rizal dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baiklah Pak Rizal, silakan untuk bisa memulai percakapannya dengan Pak Andri ya. Baik, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Pak Andri? Tidak apa-apa, Pak. Saya kebetulan juga lagi longgar ini, Pak. Tidak ada jam mengajar. Kalau boleh tahu, ada apa ya, Pak? Ini Pak, saya ingin mengobrol karena ada pesan ini saya pada diskusi bersama. Oh, begitu, Pak. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Lalu, apa yang ingin Bapak Andri capai dari sesi coaching ini? Ini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya Pak dalam mengelola waktu biar lebih efektif lagi Pak. Baik, tujuan yang sangat jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Pak Andri. Apa saja hambatan atau kendala yang Pak Andri hadapi dalam pengelolaan waktu? Ini Pak, jujur saja saya itu sering Pak sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan Pak, sudah deadline itu Pak. Oh, seperti itu, Pak. Kemudian apa rencana aksi konkret yang dapat Pak Andri lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Pak Andri? Ini Pak, rencana saya Pak, saya itu saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur, kemudian memilih dan memprioritaskan Pak, prioritaskan tugas-tugas itu berdasarkan tingkat urgensinya Pak. Bagus sekali rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Pak Andri akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu? Kemudian apa yang dapat membantu Pak Andri dalam menjaga komitmen itu? Jadi saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengejarkan kerja saya itu untuk mendukung rencana-rencana yang saya buat itu Pak. Kemudian bagaimana Pak Andri akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi itu? Siapa yang dapat membantu Pak Andri dalam menindaklanjuti rencana itu? Saya
Pak. Kemudian yang minta teman-teman sejawat saya minta kepadanya Pak. Selain itu saya juga mencari sumber tambahan jika itu memang dibutuhkan nanti Pak. Baik, menurut Pak Andri, kapan rencana tersebut dapat Pak Andri lakukan? Ini Pak, rencana saya ini inginnya saya lakukan segera Pak. Saya akan memulai mungkin insya Allah memulai penataan untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi dan membuat jadwal akan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya Pak. Insya Allah Pak. Saya bisa menyimpulkan dari percakapan kita ini bahwasanya Pak Andri memiliki permasalahan berkaitan dengan pengelolaan waktu. Bapak akan berusaha untuk memperbaiki pengelolaan waktu dengan membuat jadwal yang terstruktur dan mengutamakan tugas-tugas yang urgent terlebih dahulu. Lalu bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah tadi setelah saya menceritakan semua permasalahan yang saya pendam, kemudian dan atas bimbingan Pak Rizal, alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa pencerahan, mendapatkan solusi Pak. Alhamdulillah sekarang saya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik Pak. Saya akan menunggu kabar baik dari Pak Andri setelah melaksanakan rencana yang tadi kita bahas. Oke Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih atas bimbingannya, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga nanti bisa saya laksanakan, nanti akan mendapatkan hasil maksimal. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Andri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Pak ya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut Pak? Selamat pagi juga Pak Dadang. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Kemudian apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Bapak tadi telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk. Kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini, Pak? Saya senang mendengarnya, Pak Dadang. Terima kasih atas umpan baliknya, Pak. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, saat observasi tadi, saya perhatikan saat Pak Rizal tadi melakukan kegiatan tersebut, yang sebetulnya seharusnya sudah sesuai standar. Bagaimana dengan pandangan Pak Rizal? Saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi agar baik lagi, Pak. Baik. Dari diskusi kita, Pak Rizal, apa langkah konkret yang akan Pak Rizal ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Pak? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif seperti itu, Pak Dadang. Baik, Pak Rizal, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, Pak Rizal,
apa yang Bapak peroleh dari proses ini, Pak? Saya merasa lebih memahami area mana yang saya perlu kembangkan lagi, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan oleh Pak Dadang kepada saya. Sama-sama Pak Rizal. Sampai jumpa di lain kesempatan apabila ada masih atau hal-hal yang perlu disampaikan, nanti bisa langsung berbicara atau ngobrol dengan saya Pak Rizal ya. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Pak Dadang.